kami hormati Ketua SDHD Banjar Jakarta Barat beserta jajarannya, Bapak Insinyur Inyoman Sutrisna, MM. Yang kami hormati para ketua dan lembaga yayasan di wilayah Banjar Jakarta Barat. Yang kami hormati para peserta dan peninjau lokasi B9 SDHD Banjar. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kering kita menerima kita menerima maupun dinas maupun yang itu sama sama kering ambil sikap patuh asam. Yayasan Chandra Bakti, Pasrama Chandra Praba, Santian Gita Faksi, PWSHD Jakarta Barat serta KPSHD Jakarta Barat. Juga yang kami banggakan, para panitia pelaksana Lokasaba ke-9 SDHD Banjar Jakarta Barat. Mohon izin boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian untuk teman-teman panitia pelaksana. Panitia kali ini adalah perpaduan Bapak dan Ibu, jadi dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, juga muda-mudi dari KPSHD. Seperti tadi di slideshow juga, banyak kami sudah mulai berkolaborasi belakangan ini. Izin sebelumnya perkenalkan, saya dengan Ketut Subutra. Sebenarnya saya mewakili Ketua Panitia Lokasabenya, yaitu the one and only Ibu Putu Desi Aryastuti. Tepuk tangan boleh untuk Ibu Putu Desi, karena beliau suaranya lagi hilang katanya. Kemarin habis rekaman album ya, Ibu ya. Nanti habis Lokasaba kita dengarkan lagunya. Izin saya menyampaikan laporan Ketua Panitia Lokasaba ke-9 SDHD Banjar Jakarta Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam suasana yang penuh kebersamaan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan Lokasaba ke-9 SDHD Banjar Jakarta Barat. Lokasaba ini bukan hanya agenda organisasi Bapak dan Ibu, tapi juga menjadi momentum kita untuk memperkuat persaudaraan, melakukan evaluasi, serta menyusun arah kepengurusan agar kedepannya organisasi kita semakin baik, semakin tertata, dan senantiasa semakin bermanfaat. Perlu kami laporkan bahwa data peserta untuk Lokasaba hari ini adalah 38 orang, dan peninjau adalah 6 orang. Mewakili Ketua Panitia, kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan, tenaga, pikiran, serta kebersamaannya sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami menyadari bahwa akan ada kekurangan dalam penyelenggaraan hari ini, oleh karenanya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga mudah-mudahan Lokasaba ke-9 hari ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan hasil yang terbaik bagi SDHD Banjar Jakarta Barat. Demikian laporan Ketua Panitia disampaikan, kami izin tutup. Om Santi, Santi, Santi. Salam pemimpin bangsa ke depan Om Swastiastu. Yang saya muliakan Dinamika yang satu kita Panitia Tujuan yang Ketua SDHD Jakarta Barat, yang saya hormati Pak Ibu Sekretaris SDHD Jakarta Barat, pada saat yang hadir Diki, Bagi, Bupati, Ibu Oma, secara ikut secara hati itu Indonesia kita berkesempatan untuk hadir dalam kesempatan itu.
Yang saya hormati Pak Ketua Perdana, kita merangkai kata-kata dengan kurang yang sekalian absen, nanti beserta kita yang kita undang, dan sekalian absen untuk sah tidaknya walau kasabon itu. Bu Ketua Desi, Ketua WHDI, Ketua Bu Nyoman Darman Isik, Ketua PWSAD Wilayah Jakarta Barat, Yayasan Chandra Bakti berhalangan hadir, ada yang mewakili ya, Pak Ketua karena pulang kampung pada minggu. Ketua Pasraman juga, Pak Wali Pasar, semua. Ketua KPS tadi yang sebagai wakil ketua panitia ya, Kanada, kita panggil ikut. Ketua di Paksi atau yang mewakili itu, kita punya lembaga yang memiliki kesenian yang kita namakan kita. Ambil yang Dr. Sabut yang banggakan semua Bapak Ibu peserta dan peninjau Dr. Sabut ke-9 Banjar Jakarta Barat yang banggakan Bapak. Dr. Sabel kita ini dari Jakarta Barat merupakan Dr. Sabel yang ke-9 karena kita di Jakarta Barat itu yang ketahui ketua Banjarnya itu masa baktinya lumayan panjang-panjang. Walaupun kita sudah berumur 45 tahun, mungkin 20 tahun, kita baru mempunyai ketua Banjar 3 orang. Yang lama itu 3 orang, dari Pak Sarjo, Pak Dano, bareng Dodi. Dodi sudah 15 tahun juga, yang Pak Sarjo juga mungkin lebih dari 10 tahun. Makanya dengan waktu yang panjang itu, Jakarta Barat baru melaksanakan Dr. Sabel yang ke-9. Semoga ini yang besar dan selamat datang Bapak dan Ibu serta kami sudah memenuhi undangan dalam rangka mengikuti Dr. Sabel ke-9 SDHD Banjar Jakarta Barat. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir. Seperti tadi diketahui bahwa Dr. Sabel ini adalah merupakan musyawarah kita yang tertinggi yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Tidak terasa 5 tahun sudah berlalu masa kepengurusan. Kami mulai di waktu pas COVID. Kita ingat waktu COVID kita di sini masih pakai masker bersama. Waktu pemilihan ketua Banjar yang masih ingat kita masih pakai masker. Dan sekarang sudah pulih seperti sedia kala. Namun sebenarnya ada positifnya juga, ada COVID, kita bisa menghemat. Sebenarnya kita bisa meminimkan pengeluaran yang kita punya, jadi lebih efektif. Walaupun di dalam kepengurusan itu kita wenten kedutaan beberapa anggota kita yang meninggal, termasuk dalam kepengurusan itu juga 2 penyanyi kita yang telah meninggalkan kita. Ada juga 1 penyanyi yaitu Ide Bagus Sutradano yang sampai ini menggelar Ratu Pranda Sinarso. Mungkin beliau masih di Bali, kemungkinan akan kembali ke Jakarta karena waktu pengukuhan juga sampun diajak oleh Ketua SDHD Jakarta Raya untuk nanti namanya kalau bisa beliau sering di Jakarta. Nah, Dr. Sabel yang sekarang sebenarnya kita dengan aturan yang baru, kita kalau seperti diketahui kita SDHD Jakarta Raya juga baru mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru disahkan yang sudah didaftarkan ke Kulhab. Kita juga di Jakarta Barat ini sudah nanti namanya membuat peraturan yang memedomi daripada
ADART di SDHD Jakarta Raya Kuningan. Kita punya lebih detail, artinya sekarang sebenarnya kalau dalam Loka Sabol ini kita pakai itulah yang pakai pedoman. Semoga tidak ada terlalu banyak perdebatan, karena nanti pedoman yang kita akan pakai adalah peraturan yang kita sudah buat, yang 5 tahun lalu kita buat bersama-sama. Itulah yang akan menjadi pedoman kita. Apapun sebenarnya kalau yang baca itu sudah lengkap, lumayan lengkap untuk pelaksanaan Loka Sabol. Nanti mungkin nanti akan ada pembahasan tentang tata tertib, ya silahkan nanti itu yang kita pakai pedoman supaya kita keluar dari pedoman itu. Mungkin pada kesempatan Loka Sabol ini mari kita manfaatkan Loka Sabol itu dengan sebaik-baiknya, karena Loka Sabol itu mungkin khusus acaranya nanti akan pemilihan ketua Panjari, tidak ada hal-hal yang lain. Kalau ada umpamanya nanti usul atau apapun dari umat, silahkan disampaikan, tapi nanti kita bahas setelah Loka Sabol. Seperti umpamanya ada yang berkeinginan untuk merubah atau menambah atau merevisi anggaran atau peraturan yang kita punya, silahkan disampaikan tentang apa itu. Mungkin nanti di dalam Loka Sabol ini kita akan isi dengan bahwa kita kalau mengadakan perubahan, kita akan ubah nanti. Tidak dalam kesempatan ini kita perdebatkan, nanti waktunya terlalu panjang. Silakan yang ditugaskan atau yang mempunyai hak pilih, silakan gunakan pada kesempatan ini untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, karena pada Loka Sabol ini merupakan kesempatan untuk menentukan arah daripada kemana Banjar Jakarta Barat ini ke depannya. Silakan nanti sesuai dengan undangan, ada peserta, ada pengunjung. Tentu Salami sudah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Itu yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Matur suwun panitia yang sudah menyiapkan, walaupun itu disiapkan cuma 1 hari, setengah hari kemarin, ya bisa menampilkan yang sederhana itu, tapi mudah-mudahan lengkap, tidak mengurangi maknanya. Semua yang sunat untuk sama-sama. Om Santi Santi Santi. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua SC. Terus semua aturan yang ajeng ring pengantar acara tuaning sampun ledang ase untuk yang kalah ini mana disitu atau semua ini Lugeran Pitiang yang aturan pengaju puja mengastuti Om Swastiastu. Kinan itu anak istri Moraga Suci Sanewangi Aktif, Manggala Persada wilayah Banjar Jakarta Barat Sane Wangi Aktif, Besadi Gubernur di Sikum dari SDAD Jakarta Raya, Sambut Medan Arsa Rawat Nyareni, Manggala SDAD Banjar Jakarta Barat Sengkon Pengurus Sane Suciman Tiang Wangi Aktif yang sama-sama. Besadi Jaya Bakti satu sesepuh Tiang senior dari Jakarta Barat Wangi Aktif yang para ibu-ibu Ibu Sarasani Sane Wangi Aktif ya, para Menggala Tiang, para Angga Tiang Sarasani, anak istri dan presiden Tiang dari sekali Sane Suciman Tiang. Keberani tiang kiring tiang idegane sareng sami aturan
aturan susumang mana majeng ring itu sang yang biasa dumugi widadane sareng sami sampun rahayu lan rahajeng kepikir ring ide perkara sang yang melinggih ring pura candra prabon titian nganganin kamu suka-duka Ibu Dharma Jakarta Raya kaping pertama ngaturin para mahasiswa majeng ring ketiga panitia Loko Sabo sane ke-9 sampun laksanaan sampun rahayu sampun memargi antar dumugi kali jebos labdelando utawi sukses ternyata nanti antara cara kita yang lunas segala kita ini kita yang sarang KPSHD betul ya. Nah, ini sejarah. Kebetulan saya ngerti sejarahnya. Pura Candra Prago ini sejarah berdirinya KPSHD. Dan saksi. Saudara di Candra Prago jadi saksi. Sebelum namanya KPSHD, itu namanya KPHD. Agustus tahun 78 berdiri KPHD ya. Itu di Pura Romangun keluarga pemuda Ibu Dharma. Karena ada KPHD ini saya harus flashback sedikit supaya pada ngerti, pada tahu karena saya ikut di dalamnya. KPHD karena ada SDAD pada saat itu ketuanya SDAD DKI Jakarta pada saat itu ketuanya Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Anus Bayu Pati Bojoran Ranga Akata. Harus lengkap, nulis namanya harus lengkap. Itu mertuanya Pak Sulismo. Itu ada SDAD tahun itu karena beliau jadi ketua. Ada KPHD. Nah, ini supaya ngerti sehingga jadinya sinkron ya. SDAD-nya marah-marah. SDAD. Kenapa ada KPHD lagi? Marah. Jadi SDAD sebagai bapaknya memarahi anaknya KPSHD. Ini biar tahu sejarah. Sehingga kita jadi akur anak sama bapak. Kan kita anak muda nih KPSHD. Saya waktu itu masih KMAD. Saya mendirikan KMAD Jakarta. KMAD UI, KMAD Jakarta. April 78. Ada KPHD. Saya kebetulan masih kuliah di UI, tinggal di Pengasah Timur. Jadi saya mewakili Jakarta Pusat. Orang tua marah sama anak muda, sehingga kita bingung ini. Anak muda dimarahin sama orang tua. Akhirnya, ini jasanya beliau yang ada di Jakarta Barat. Pak, di Bagus Harjo, almarhum. Anak muda kumpul aja deh. Kumpulnya kalau di Romangun kumpulnya mungkin tidak bisa kondusif. Kebetulan pada saat itu di sini membangun pura. Mulai, saya ingat banget. Di sinilah dikumpulkan oleh DKI Satgas pada saat itu. Kita rapat di sana, belum ada bangunan seperti ini. Berdebat orang tuanya, udah nggak perlu lagi ada KPHD. Panas, suasana panas. Terus ada waktu jeda sejenak. Almarhum Ketut Ernest, barangkali tahu ya, Ketut Ernest yang dari Jakarta Utara. Gini aja deh Bapak Ibu, daripada nanti panas suasananya, ubah aja KPHD-nya. Ya karena panas, disiramin es, dikasihlah es di tengah-tengah, jadilah KPSHD. Ya, betul ngerti. Yang saya sampaikan, karena belum ada yang tahu juga. Saya sebelumnya pelaku sejarah, saya paham itu. Jadi betul, ya selaku KPSHD, Betara Candra Prago menganugerahkan
sampai saat ini di sini. Itu tahun 79. Jadi sudah membangunnya di sini, Puro dan ayah-ayah kita di sini. Kita belum lahir kali ya, itu belum. Nah, ya, jadi bisa diingat ya. Nah itu perlu kita historical ya. Jadi betul, jadi apa tadi? Oh ini sejarahnya dulu disampaikan sama Om Ade ya. Itu. Ini benar. Gosaji Jepati tidak di Jakarta Barat, belum di Tanah Selatan. Nah, terus dapat bidadari di barat, itu nah gitu. Ini ada juga sejarahnya ya. Nah ini sejarah ya. Saya sering ke sini karena dulu kan baru membangun di sini. Kalau bangun sudah ada, kita kegiatan KPSHD. Ulang tahun KPSHD itu bulan Agustus. Jadi setiap tahun kita mengadakan lomba voli, pingpong, catur, tarik tambang, dan mukidum. Saya sambil belajar di sini mukidum. Yang ngajar mukidum mungkin ada yang masih tahu, murah kok. Hah? Kuning? Yang dari Ubung di Bali? Kantor? Kuning ya? Ini kok jago kidung di Jakarta Barat. Dan istrinya Pak Betu di sini ngajarin. Dia belajar di sini. Itu tahun 70.